Selamat sore, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru hebat. Kita berjumpa kembali dalam kegiatan Virtual Coordinator Training batch 3 Visi 51 Sulawesi pada sore hari ini, sesi kedua. Sebelum mulai, saya ingin membacakan sebuah pantun, Bapak Ibu. Mudah-mudahan berkenan untuk didengarkan. Pisau di dapur harus diasah supaya daging belah tanpa mengenal lelah, niscaya nanti dapat faedah. Bapak Ibu sekalian, hari ini sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Jasmine, saya dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Hari ini akan bersama kita, kegiatan diskusi kita, sharing session kita akan dipandu oleh moderator, namanya Ibu Siti Ramadan, dan materi-materi yang akan ditampilkan pada sore hari ini akan difasilitasi oleh Ibu Haja Sulfajriani Indah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru hebat, untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Siti Ramadan untuk memandu jalannya kegiatan pada sore hari ini. Baik, Ibu Siti Ramadan, disilakan. Ya, silakan Ibu Siti. Ya. Terima kasih, Jasmine. Ya, Bapak Ibu guru hebat, selamat datang saya ucapkan di meeting room kita kali ini. Di sesi 2 kali ini pukul 18 kita akan mulai materi kita yang akan dibawakan oleh ibu kita yang super cantik dan cerdas. Siapa lagi bukan Ibu Haja Sulfajriani Indah, ini dari SMA Kartika Kendari, dekat sekali dengan sekolah saya ini, SMA 7. Ya, sebelumnya saya ingatkan Bapak Ibu yang sudah masuk di room kita kali ini, jangan lupa untuk mengikuti presensi yang akan dikirimkan di chat, di kolom chat. Jadi Bapak Ibu ya, saya ingatkan untuk pemateri kita memiliki waktu 40 menit ke depan. Ya, kemudian nanti setelah pemaparan materinya kita akan buka sesi tanya jawab dan kita akan diskusikan bersama. Mungkin ada nanti yang akan ditanyakan mungkin oleh Bapak Ibu partisipan. Ya, langsung saja nanti kita lihat pemaparan materi dari Ibu Sulfajriani Indah. Ya, kepada Ibu Sulfajriani Indah, saya persilahkan Bu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak host kita sore ini, Bapak Jasmine, dan Ibu moderator Ibu Siti Ramadan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kita bersama-sama kita sharing pengetahuan, berbagi pengalaman. Pada hari ini saya mencoba memaparkan sebuah materi dengan tema implementasi model flipped classroom dalam pembelajaran. Ini sebenarnya tugas kuliah saya dulu yang alhamdulillah sempat saya terapkan di sekolah kurang lebih sudah 2 tahun. Jadi hari ini saya bermaksud sharing, siapa tahu teman-teman juga ada yang sudah menerapkan ini, kita bisa bagi pengalaman, berbagi pengetahuan lagi supaya model pembelajaran ini bisa lebih berkembang. Kalau sekiranya ada teman yang belum menerapkan, barangkali bisa mulai mengenali pembelajaran apa sih ini. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, kita mulai materi kita hari ini.
Pertama, temanya adalah flipped classroom. Jadi mari kita berkenalan dengan flipped classroom. Kenapa saya katakan kita harus mengenal model pembelajaran flipped classroom ini? Jadi pertama, bahwa berkaitan dengan perkembangan teknologi yang kita akui bersama bahwa perkembangan teknologi saat ini itu sangat pesat. Ini tentunya berpengaruh pada kebiasaan dan cara belajar siswa dan juga berpengaruh kepada cara mengajar guru di sekolah. Saya teringat dulu ketika kita masih di bangku sekolah, itu hampir sebagian besar waktu luang kita itu kita gunakan untuk belajar, mempelajari materi yang telah dan akan disampaikan oleh guru. Terkadang kita khawatir apakah kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru, karena kalau kita tidak bisa biasanya kan siswa itu malu, apalagi kalau diberikan hukuman yang lumayan berat. Nah, saat ini pembelajaran itu tidak lagi berpusat pada buku saja gitu. Jadi seiring perkembangan teknologi, siswa sekarang itu boleh dikatakan hampir sebagian besar itu sudah memiliki smartphone atau Android. Nah, namun demikian bukan cuma siswa, guru apalagi sudah hampir semua, bahkan semua ya dikatakan semua, karena semuanya sudah pada memiliki Android. Jadi kenapa tidak kita coba model pembelajaran flipped classroom ini? Jangan bahwa handphone itu gunakan untuk chatting, kemudian buka Instagram, YouTube. Ya. Saat ini siswa itu kalau mengajar dengan metode tradisional, siswa itu lebih banyak fokus menghabiskan waktunya itu untuk mengakses gadget, mungkin FB-an, Instagram, WhatsApp. Nah, perkembangan teknologi seperti saat ini itu seharusnya bisa kita manfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran agar pembelajaran itu lebih optimal dan siswa juga itu bisa mengakses pelajaran melalui Android yang mereka miliki. Namun kenyataannya sekarang ini meskipun kita semua guru maksud saya sudah memiliki handphone, tapi masih banyak juga pengajar yang belum bisa mengoptimalkan penggunaan handphonenya untuk proses pembelajaran. Jadi rata-rata mereka masih menggunakan model pembelajaran yang lama. Saat ini guru itu sebenarnya fasilitas teknologinya sudah sangat mumpuni. Hanya mungkin penggunaannya atau aplikasi-aplikasi di dalamnya yang belum mereka ketahui bagaimana menggunakannya untuk proses pembelajaran. Oke, kemudian mari kita apa sih pembelajaran model flipped classroom? Flipped classroom itu dikatakan sebagai pembalikan prosedur pembelajaran tradisional, di mana yang biasanya dilakukan di kelas dalam pembelajaran tradisional menjadi dilaksanakan. Halo Bu, maaf, halo Bu. Iya Bu, Pak. ini suaranya agak menggema, mantul, jadi dia stereo, agak stereo kayaknya, jadi agak-agak bising di telinga. Coba mungkin, apakah mungkin soundnya Sudah terlalu, bisa. ya, halo? Oke. Iya, coba lagi, lanjut, silakan. Oke, terima kasih Pak. Oke, mari kita lanjut mengenal pembelajaran model flipped classroom. Mungkin skemanya bisa dilihat pada slide berikut ini. Jadi pembelajaran classroom ini, flipped classroom ini sebenarnya sudah cukup lama ya. Pertama kali itu diperkenalkan pada tahun 2007. Kalau untuk di Indonesia sendiri, beberapa tahun belakangan ini memang sudah marak penggunaan model flipped classroom ini.
Model pembelajaran ini biasanya dilaksanakan di kelas ya. Di kelas itu model tradisional itu biasanya penyajian pelajaran itu kan materi ceramah itu diberikan di kelas. Apakah itu bentuk diskusi kelompok. Kemudian di rumah sebagai bentuk penguatan dan pendalaman materi kepada siswa, biasanya kita memberikan siswa latihan soal ataupun PR. Nah, dikerjakan di rumah. Nah, flipped classroom ini modelnya terbalik. Jadi apa yang biasa dikerjakan di sekolah itu dan apa yang biasa dikerjakan di rumah itu dibawa ke sekolah. Jadi kalau misalnya materi biasa kita terima di sekolah, itu kita terima materinya di rumah. Jadi dengan menonton video mungkin, kemudian dari tontonan video itu siswa diajak untuk mencatat hal-hal penting apa saja yang sudah mereka tonton melalui video berkaitan dengan materi yang dipelajari. Kemudian sekiranya mereka menemukan kendala-kendala atau ada hal-hal yang tidak mereka pahami, maka mereka bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang nantinya setelah proses tatap muka di kelas, pertanyaan itu didiskusikan bersama, kemudian dicari solusinya atau jawabannya. Kemudian sebagai penguatannya, maka mereka dikasih tugas latihan di sekolah yang dikerjakan di sekolah di bawah bimbingan guru. Kenapa apa alasan penting kenapa guru itu menerapkan model jadi sesuai dengan bahasa siswa. Yang saya maksud di sini bahwa seperti saya katakan tadi bahwa era sekarang itu adalah era teknologi. Menuntut segalanya itu bergerak cepat, enak dan menyenangkan. Nah, siswa lebih suka berlama-lama di depan gadgetnya menonton video ketimbang belajar. Bahkan siswa mulai membiasakan diri belajar sambil nonton video. Nah, karena nonton video itu rupanya lebih enak dan lebih menyenangkan daripada belajar, akibatnya bisa dipastikan belajar tentu mungkin tidak efisien dan hasilnya pun mungkin tidak optimal. Nah, melalui video yang disiapkan dalam model flipped classroom ini, guru bisa mengubah ketertarikan siswa dari menonton video menjadi menonton video pembelajaran. Ya, tentu saja format videonya itu bentuknya itu dalam bentuk format video, tapi kontennya pembelajaran. Jadi siswa tetap menonton, mereka senang dan mendapatkan materi belajar. Nah, mungkin dengan demikian proses belajar siswa akan lebih menyenangkan. Dampaknya juga tentu seperti yang kita harapkan, nilainya bisa meningkat atau menjadi lebih baik. Kemudian kedua, menurut saya flipped classroom ini lebih efektif. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini saya sudah coba terapkan sendiri di sekolah. Nah, ketika siswa belajar di kelas dalam pembelajaran personal, mereka kan seringkali mendengar ceramah guru. Kenyataannya, terkadang itu siswa tidak bisa berlama-lama fokus pada ceramah guru. Nah, sebagai akibatnya, meskipun guru itu begitu bersemangat dalam memberikan pembelajaran, menjelaskan materi, tapi banyak siswa juga yang melakukan aktivitas-aktivitas lain. Bukannya dia mendengarkan atau memperhatikan penjelasan guru, mereka malah bermain dengan temannya atau bahkan mengganggu teman-teman lainnya. Nah, di dalam model flipped classroom ini, di mana kita mengajak siswa menonton video belajar di rumah, siswa bisa mengatur sendiri kecepatan belajarnya. Mereka bisa memutar ulang video berkali-kali. Sekiranya mereka belum paham, dia bisa putar kembali sampai dia lebih paham dengan materi tersebut. Mereka juga bisa meminta guru untuk mengulangi penjelasan sebanyak yang mereka mau dengan memutar ulang video tersebut. Berikut, siswa itu lebih terlatih untuk bekerja mandiri dan bertanggung jawab. Ya, jelas, karena dengan siswa mempelajari materi pelajaran di rumah, maka mereka akan
apa terbiasa untuk bekerja secara mandiri. Apabila siswa belajar di rumah dengan video, maka keterampilan yang mereka butuhkan adalah bagaimana memilih video, menekan tombol play, pause, rewind, dan stop, dan berbagai aplikasi lain di dalam video yang bisa mereka latihan-latihan untuk menggunakan fitur-fiturnya. Mereka bisa mengulang-ulang menekan tombol yang dimaksud sesuai dengan kebutuhan mereka dan sesering yang mereka butuhkan supaya mereka betul-betul bisa menguasai materi pelajaran yang diberikan. Nah, kalau dengan cara tersebut siswa masih juga belum bisa menguasai materi pelajaran, jadi mereka bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada guru. Ketika proses belajar di kelas itu atau proses tatap muka itu berlangsung. Jadi dia bisa mendapatkan penjelasan dan bantuan dari guru. Nah, dengan demikian secara tidak langsung tentunya mereka berlatih bertanggung jawab minimal untuk diri mereka sendiri. Kemudian pembelajaran di kelas itu lebih mempribadi dan menyeluruh. Nah, proses pembelajaran di kelas pada saat tatap muka itu bisa diawali dengan diskusi secara umum tentang materi pelajaran yang sudah siswa pelajari di rumah. Selanjutnya, gurunya itu memastikan bahwa seluruh siswa itu sudah mengetahui materi yang dimaksudkan. Nah, sekiranya masih ada 1 atau 2 siswa yang mengalami kesulitan dalam penguasaan materi dari video, ini maksud saya mungkin bisa dibuktikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan. Guru itu bisa menjelaskan kepada mereka apa yang tidak mereka pahami. Nah, jika sebagian besar siswa mengajukan pertanyaan yang sama, maka guru akan menjelaskan secara klasikal. Tapi, jika pertanyaan yang muncul itu berbeda-beda, maka guru menjelaskan itu secara pribadi kepada masing-masing siswa. Siswa juga bisa diminta bantuan untuk membantu temannya menjelaskan apa yang tidak dimengerti. Jadi mereka bisa berdiskusi, sharing, berbagi apa yang sudah mereka ketahui dari materi tersebut. Nah, dengan cara ini tentunya pembelajaran di kelas akan lebih menyeluruh dan lebih mempribadi. Itu maksud saya. Kemudian siswa yang saya katakan tadi tentunya akan lebih terbantu. Berikut hal-hal apa saja sebenarnya yang perlu kita persiapkan jika kita ingin menerapkan model pembelajaran ini. Ya, seperti yang sudah saya ulas tadi, yang dibutuhkan pertama itu adalah video pembelajaran. Bisa disertai dengan tugas-tugas, kuis atau proyek. Kemudian yang kedua adalah handphone, tentu smartphone, atau mungkin dia bisa pakai perangkat komputer seperti laptop. Kemudian koneksi internet itu yang penting. Tapi bukan berarti bahwa koneksi internet ini adalah hal mutlak gitu. Jadi kalau misalnya siswa tidak memiliki koneksi internet, itu video pembelajaran bisa dia sharing dengan temannya sebelum ini kan materinya, videonya ini diberikan pada saat akhir pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Jadi videonya dipelajari di rumah nanti. Jadi bisa dikirim lewat flash disk atau mungkin teman yang sudah ada di aplikasinya bisa kirim via Bluetooth atau share it. Jadi ada berbagai macam cara sebenarnya yang bisa digunakan. Intinya bahwa video pembelajaran itu mereka terima di rumah, mereka pelajari di rumah berulang-ulang sampai mereka paham. Yang berikut adalah kemampuan di bidang TIK. Nah, ini pasti ya diperlukan. Kemampuan di bidang TIK ini terutama buat guru dalam membuat video pembelajaran. Nah, itu yang harus dipersiapkan oleh guru. Jadi dia harus bisa mengetahui TIK. Jika tidak,
tidak apa namanya guru itu tidak bisa membuat video pembelajaran, guru bisa memanfaatkan video-video yang sama, misalnya di-download di YouTube. Yang penting materinya sama dengan materi yang ingin dia sampaikan ke siswa. Jadi dengan demikian maka siswa juga bisa memiliki kemampuan mengoperasikan smartphone-nya, komputer, guru juga demikian. Jadi hal yang penting sebenarnya dari keempat ini adalah kalau kita sebagai guru menyiapkan mental siswa mungkin supaya bisa menerima dan melaksanakan model pembelajaran ini dengan baik. Sehingga mereka merasa nyaman dan terbiasa belajar aktif untuk mengembangkan daya kritis mereka dalam menyerap materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Ya, berikut langkah pembelajaran tadi secara umum saya sudah jelaskan langkah-langkahnya. Mungkin ini lebih detailnya. Jadi bisa dilihat di slide ini. Pertama, bahwa sebelum tatap muka kita minta siswa itu belajar mandiri di rumah mengenai materi untuk pertemuan berikutnya. Nah, dengan menonton video pembelajaran bisa hasil karya guru ataupun video yang diupload yang di-download dari YouTube. Kemudian berikut pada pertemuan tatap muka di kelas, peserta didik itu bisa dibagi menjadi beberapa kelompok yang heterogen. Ya fungsinya itu agar mereka bisa berbagi. Nanti dilihat siswa mana saja yang belum memahami materi dan mana yang sudah paham. Nanti kita kelompokkan mereka, kemudian mereka bisa sharing dengan temannya sambil membantu temannya. Guru ikut membimbing, membantu menyelesaikan masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang materi-materi yang belum dipahami oleh siswa pada saat menonton video di rumah. Kemudian ketiga, guru memfasilitasi berlangsungnya diskusi. Jadi guru pada saat kegiatan belajar berlangsung itu memfasilitasi berlangsungnya diskusi bisa menggunakan metode cooperative learning. Seperti yang saya katakan tadi kan mereka bisa berdiskusi, itu kan salah satu bentuk cooperative learning. Nah, di samping itu juga guru akan menyiapkan beberapa soal dari materi. Nah, yang terakhir untuk lebih mengetahui tingkat pemahaman siswa dengan materi yang diberikan oleh guru, maka guru memberikan kuis atau tes di akhir pembelajaran. Oke, berikut seperti dengan model-model pembelajaran lainnya, tentunya model flipped classroom ini juga ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nah, kelebihan daripada model pembelajaran flipped classroom ini, pertama siswa bisa mengakses dari manapun. Jadi dimanapun siswa ingin belajar, siswa bisa mengakses videonya. Jadi tidak harus di rumah, mungkin dia santai jalan-jalan, dia ingin memahami materi, tinggal diputar videonya. Jadi tidak tesnya gitu. Kemudian kalau yang itu tadi kalau siswa itu tidak di handphone, ya tentunya mungkin dia bisa pakai komputer, karena kalau komputer kan tidak bisa dibawa-bawa begitu. Kemudian ini tadi mungkin saya sudah jelaskan itu efisien. Ya. Diperlukan koneksi bisa menggunakan video tersebut dari mana saja, yang penting siswa itu memiliki internet yang cukup. Kalaupun tidak, siswa kan sebelum pulang itu di akhir pemberian materi kan sudah diberikan video. Jadi kalau di smartphone-nya itu memiliki memori yang cukup untuk menyimpan video, jadi tanpa koneksi internet pun dia bisa belajar kembali. Jadi saya katakan bahwa
model ini lebih efisien. Kemudian berikutnya siswa bisa mengulang-ulang video tadi. Kemudian kalau kekurangan Flippy sendiri, pertama bukan satu komputer atau handphone. Itu jelas karena untuk menonton video perangkat-perangkat tersebut diperlukan. Kemudian kedua diperlukan koneksi internet yang lumayan bagus untuk mengakses video. Kemudian siswa mungkin perlu banyak perlu banyak untuk memastikan mereka memahami materi yang disampaikan di dalam video. Dan siswa itu bisa mengajukan ke teman-teman. Jadi kalau misalnya ada koneksi internet yang bagus, siswa itu kan hampir semua siswa yang memiliki ya kita saja mungkin banyak kita ya, mulai dari grup alumni, terus SMP, SMA, kuliah, sampai organisasi guru dan lain sebagainya. Nah, seperti itu pula siswa. Kalau saya pribadi menjalankan model ini di sekolah, saya meminta perlu membentuk satu grup, namanya grup mata pelajaran ini. Jadi di grup itu nantinya mereka bisa turun dari video itu bisa dibagi di WhatsApp grup itu. Jadi buat yang punya koneksi internet bisa mendownload. Kemudian hal-hal yang tidak mereka mengerti mereka bisa diskusikan via WhatsApp grup itu. Tapi bukan cuma WhatsApp saja, aplikasi misalnya lain, kemudian dan Telegram atau aplikasi lainnya yang bisa memfasilitasi. Berikut kurangan ini hanya di sekolah siswanya sudah sarana seperti HP. Jadi HP tidak punya laptop, memang inilah kekurangan Flipped Classroom. Jadi hanya bisa diterapkan kalau siswa memiliki HP. Kalaupun siswa memiliki HP, HP-nya itu bukan communicate, HP yang bisa menyimpan video. Oke. Oke, manfaat Flipped Classroom ini kita lihat lagi Bapak Ibu guru. Pertama siswa itu memiliki kesempatan penuh untuk mengerjakan tugas kita didampingi oleh gurunya. Kemudian kerja komunikasi baik. Kemudian guru bisa dengan mudah menjauh kembali rencana pembelajaran dilakukan. Siswa sendiri itu mempelajari kembali videonya. Siswa bisa lebih memiliki motivasi yang tinggi untuk berkolaborasi, berbagi ide, kemudian proyek bersama teman-teman. Namun demikian, sebenarnya tidak mudah menerapkan model ini. Saya juga awal-awalnya agak kesulitan. Tetapi dengan banyaknya media pembelajaran saat ini yang bisa diterapkan di dalam model Flipped Classroom, itu membantu saya atau memudahkan saya untuk menerapkan metode ini. Jadi metode ini bisa kita gunakan model aplikasi-aplikasi pembelajaran lain kemarin seperti yang dijelaskan oleh Pak Jasman ya, itu Google Classroom. Nah, itu bisa digunakan sebagai media dalam model pembelajaran Flipped Classroom ini. Atau juga mungkin ada yang pakai Edmodo atau mungkin Facebook Group atau psikologi. Mungkin yang itu. Butuh waktu memang tidak sebentar untuk bisa mengubah model pembelajaran yang biasanya diterapkan. Dan biasanya siswa itu kalau belajar nanti dia katakan dirinya belajar kalau sudah diceramahi oleh gurunya. Nah, ada juga sebagian guru yang beranggapan nanti dia sudah mengajar kalau dia sudah ceramah. Jadi kalau model kayak begini mungkin dianggap belajar gitu. Itu masih ada pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Jadi memang butuh kemampuan guru menciptakan sebuah media digital melalui model
pembelajaran ini. Ya. Barangkali sekian saja presentasi dari saya. Kali ada yang ingin kita diskusikan, ada yang ingin sharing ilmunya juga mengenai flipped classroom ini, atau mungkin ada yang tidak dimengerti, kita bisa diskusi di dalam room ini. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Silahkan Ibu moderator. Iya, baik. Terima kasih Ibu Sulfajri Indah yang mempresentasikan materinya mengenai implementasi model flipped classroom dalam pembelajaran. Ya, Bapak Ibu saya ingatkan yang sudah gabung dalam room kita untuk mengisi presensinya. Ya, baik, saya buka sesi diskusi. Kalau ada yang ingin mungkin ditanyakan kepada Ibu Sulfajrianda, boleh mungkin diajukan. Boleh juga di kolom chat. Ya, nanti saya rekap pertanyaannya. Ya, silakan jika ada yang ingin bertanya kepada Ibu Sulfajriani. Halo host, boleh bertanya nggak? Halo? Halo hostnya, boleh bertanya nggak? Ya, silakan ya? Pak. Ya, Boleh, boleh atau boleh? boleh sekali. Oh ya, saya kira boleh atau bisa ya. Baik, Ibu Sulfajriani, luar biasa. Saya seandainya di depan Ibu ini saya mau berdiri sambil tepuk tangan gitu ya. Saya menarik sekali presentasi yang disampaikan. Halo? Ya, lanjut Pak. Ya, menarik sekali presentasi yang disampaikan tentang implementasi model flipped classroom ini dalam pembelajaran. Saya jadi punya jadi apa ya, hanya ingin mencocokkan poin yang saya pahami dari model pembelajaran ini. Yang pertama, ketika model pembelajaran ketika kita menerapkan model pembelajaran ini, maka prasyaratnya harus ada video pembelajaran. Itu yang pertama yang saya pahami. Karena kalau ketika dia tidak ada video pembelajaran yang dilihat oleh anak-anak, yang ditonton oleh anak-anak, maka mungkin itu tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai flipped classroom seperti itu. Sementara secara terminologi memang sangat terbatas saya memahaminya. Kalau namanya model flipped classroom itu yang saya pahami bahwa secara sederhana tidak ada menyarankan harus dengan video pembelajaran. Bahkan kita sebagai guru kan dari dulu sudah kadang-kadang memberi, kalau seperti saya itu mengajar sebelum masuk materi berikutnya, saya sudah memberikan tugas kepada anak-anak. Kalian cari tahu, saya besar minggu depan kita akan berbicara tentang ini. Silakan anak-anak cari baik di buku, mungkin di koran atau di majalah, apa yang bisa kamu pahami tentang kata ini, atau mungkin apa yang fenomena apa yang ada di dalam masyarakat yang bisa kamu kaitkan dengan materi ini, begitu. Akan tadi sempat dikatakan bahwa model flipped classroom itu ada pembelajaran terbalik. Bukankah dengan cara seperti itu juga sudah pembelajaran terbalik? Tetapi dari pemaparan Ibu tadi, saya lihat bahwa saya memaknai bahwa model flipped classroom ini harus ada video pembelajaran yang ditonton. Itu yang saya paham. Nanti mungkin bisa dicocokkan, ya. Kemudian yang kedua, memang ini menjadi tantangan tersendiri. Sekilas saya lihat cukup menarik. Ini memberikan pengalaman belajar atau cara-cara belajar baru kepada anak kita, karena jujur saja anak-anak kita itu seandainya kalau dia disodori antara mau belajar dengan tidak, dengan gaya, dengan pola pembelajaran yang sudah cukup tradisional, mereka itu sangat senang untuk tidak belajar. Contohnya ketika
ketika mereka ketahui bahwa hari itu mereka datang ke sekolah dan pengumuman anak-anak kita tidak belajar, guru rapat, kita pulang lebih awal. Oh, itu luar biasa. Itu sama dengan sensasinya ketika lagi belajar tiba-tiba belum jam pulang langsung bunyi bel. Pulang gitu. Itu artinya itu ada sesuatu yang memang cara-cara kita membelajarkan anak-anak memang harus dikoreksi, dan saya kira model flipped classroom ini bisa menjadi salah satu pilihan yang sangat baik begitu untuk uh, memecah kejenuhan belajar kalau saya bisa bilang kepada anak-anak kita. Jadi tadi sudah dipaparkan juga dengan beberapa kekurangannya bahwa harus ada akses internet. Memang itu benar sekali. Kalau artinya si pembuat model ini mengatakan bahwa harus ada akses internet, semuanya harus diakses lewat itu, ya ini juga jadi problem tersendiri buat sekolah-sekolah yang tidak bisa memenuhi itu seperti yang dipaparkan tadi dari sebagai sebuah kekurangan. Dan kalau saya melihat untuk di daerah-daerah ini ya, kalau apalagi seperti di SD ini bisa diadakan, tetapi dia akan lebih mungkin efektif kalau tingkatan di atasnya mungkin seperti SMP ya, karena hampir semua mereka punya gadget begitu ya. Tapi kalau SD saya mungkin enggak tahu di sekolah lainnya, tapi kalau di sekolah saya hanya 1 atau 2 orang yang punya handphone Android atau yang bisa memutar video seperti itu. Saya kira itu saja, mungkin agak tapi itulah curahan hati saya. Mudah-mudahan bisa cocokkan dengan ya apa sesungguhnya yang menjadi konsep dari Flip Classroom ini. Terima kasih. Silakan ke moderator. Moderator. Ibu moderatornya lost connection. Oh, lost connection. Ya, saya jawab. Ya, mungkin langsung saja Bu sambil menunggu. Oh ya, sudah bergabung kembali. Silakan Bu moderator. Iya, maaf tadi gak ada. Sorry, saya mohon maaf kalau komentar saya agak panjang ya. Membuat Ibu mungkin sempat tertidur ya. Oke. Tidak, Pak, saya memantau. Iya, Pak. Gus Zulfajriani bisa langsung mungkin ditanggapi. Iya, pertama saya minta maaf dulu sama Pak Jasmine, mungkin ini tadi suaranya agak terputus-putus di ini, tapi yang bisa saya tangkap bahwa apa yang Bapak pahami mengenai flipped classroom itu agak berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Sebenarnya kalau menurut saya Pak ya, kan di sini saya bilang tadi kita sharing ya, mungkin apa yang saya paham tentang classroom juga Bu Haji, mohon maaf sebelum dilanjut, mungkin kita mendengarkan suara teman-teman di room ini melalui apa, Bu? Smartphone atau komputernya? Smartphone ya? Iya. Kalau mendengarkan melalui smartphone, suara speaker di komputernya dikurangi. Di komputernya dikurangi. Ya, supaya jangan menggema. Jadi ya. Ya, menjawab pertanyaan dari Pak Jasmine tadi, kalau menurut saya sebenarnya kita kembali ke pengertian daripada flipped classroom itu. Tadi di awal mungkin saya sudah memperlihatkan slide-nya. Pengertian flipped classroom itu adalah pembalikan prosedur pembelajaran dari tradisional yang tadinya dikerjakan di rumah menjadi dikerjakan di sekolah, yang dikerjakan di sekolah menjadi yang dikerjakan di rumah. Memang sebenarnya tidak ada aturan bahwa itu harus menggunakan video. Di sini saya katakan tadi, saya banyak menggunakan video dalam hal ini untuk memberikan materi pembelajaran bagi siswa di rumah. Karena ya mungkin perbedaannya mungkin saya video pada saat pembelajaran itu sebagai acuan buat siswa. Jadi misalnya saya membawakan materi karena saya bahasa, saya misalnya memberikan pemahaman mereka tentang narasi. Maka saya buat video atau saya berbagi video YouTube tentang apa sih itu narasi. Nah, sekiranya ada pemahaman dari narasi itu yang tidak mereka pahami, mereka tentu mencari sharing di Google gitu.
Tapi intinya bahwa melalui video itu menjadi dasar, menjadi patokan buat mereka bahwa materi-materi inilah yang akan kita pelajari. Berkaitan dengan apakah harus video, sebenarnya tidak juga, karena seperti yang saya katakan tadi, di sini tidak ada mengatakan bahwa kita harus video. Ini yang saya sampaikan kepada Bapak tadi mungkin langkah-langkah yang biasanya saya lakukan. Kan tadi saya bilang ini saya terapkan di sekolah dan saya ingin berbagi apa yang saya terapkan. Tapi kalau mengenai pemahaman ya memang tidak ada harus video, Pak. Jadi sebenarnya tergantung bagaimana bagaimana kita menerapkan. Kalau misalnya menurut Pak Jasmine sendiri bahwa dengan menyuruh anak-anak itu, yang penting intinya materi itu mereka terima di rumah. Ya apakah dia mau pakai video, dia mau cari sendiri dari Google dengan panduan dari kita bahwa materi-materi yang kamu cari, selagi kita bisa memahami itu apa yang disampaikan di sekolah, kemudian mereka pahaminya di rumah, mereka cari tahunya di rumah, saya kira itu juga model flipped classroom. Nah, jadi apa yang saya gambarkan di sini, Pak, mungkin ini apa yang sering saya lakukan sendiri di sekolah. Jadi banyak sebenarnya sih, Pak, media-media yang bisa kita gunakan untuk di sistem flipped classroom ini seperti yang saya jelaskan tadi. Mungkin itu jawaban saya, Pak Jasmine. Mungkin Ya. Bapak ada lain, ya. Ya. Gimana Pak Jasmine? Apa memantau? Iya, sambil menunggu respon dari teman-teman yang lain, nggak apa-apa, saya mengisi ruang. Iya, tidak apa-apa, Pak. Saya Ya. sharing. Bapak Ya, kan saya, Bu Zul Fajriani, saya mohon maaf, saya tidak sedang mendebat Anda. Saya hanya sedang mencocokkan dengan apa yang saya pahami. Karena dari beberapa, kenapa saya hanya ingin menyamakan pemahaman. Kalau secara terminologi, saya memahami classroom itu sudah betul pembelajaran terbalik. Artinya syarat-syarat bahwa harus ada seperti video itu tidak secara tekstual tertulis, tidak bahwa harus ada video pembelajaran baru dibilang flip classroom, itu yang saya pahami. Tetapi dari beberapa literatur yang saya baca itu baik juga diskusi-diskusi dengan teman-teman yang sudah menerapkan flip classroom ini sebelumnya, selalu dalam penjelasannya menyebut video pembelajaran. Jadi saya pada satu kesimpulan bahwa flip classroom itu sebagai salah satu syaratnya harus ada video pembelajaran, begitu. Sebenarnya kalau saya setujunya kalau terminologinya secara sederhana bahwa tidak ada syarat bahwa harus ada video pembelajaran. Yang jelas kalau sudah mengikuti pola yang tadi Ibu sampaikan langkah-langkahnya itu sudah dilakukan seperti itu, ya sudah, walaupun tidak menggunakan video pembelajaran. Nah, itu yang saya pahami, tapi kita tidak tahu lah ini model ini awalnya dibuat seperti apa, ketentuan-ketentuannya saya juga tidak terlalu paham begitu. Ya, itu saja mungkin umpan balik dari saya. Iya, Pak, iya. Iya, memang Pak, sebenarnya kalau saya pernah baca literatur juga mengenai flipped classroom ini, memang pengertiannya itu flipped classroom itu tidak harus menggunakan video. Hanya karena yang saya melihatnya bahwa ketertarikan siswa terhadap video itu besar sekali, sehingga saya menganggap bahwa media ini sangat bagus digunakan untuk siswa. Ketimbang dia membaca, mungkin dia akan jenuh, Pak. Kalau membaca kan dia bisa baca di buku yang dibagikan, mungkin buku-buku paket yang dibagikan bisa dibaca di rumah. Tapi kalau video kan ada ketertarikan sendiri mungkin, Pak, kalau video. Jadi saya di sini mengambil video itu sebagai melihat saja bahwa mereka tertarik dengan video, maka media video inilah yang saya gunakan. Begitu. Kemudian saya ada baca-baca literatur juga, beberapa peneliti yang menerapkan metode-metode ini itu kebanyakan mereka menggunakan video, tapi ini kebanyakan mereka gunakan di tingkat sekolah-sekolah menengah ke atas gitu. Jadi saya kalau misalnya kayak SD atau SMP itu saya belum tahu, Pak. Atau tingkat SD itu saya belum tahu, karena pemahaman saya juga kalau anak SD kan masih jarang yang pegang gadget.
Maksudnya yang konten-konten video, apalagi kalau misalnya tingkatan anak SD itu baru kelas 1, kelas 2. Walaupun ini kayaknya sudah berkembang juga model pembelajaran dengan video animasi untuk siswa yang kelas-kelas bawah. Jadi ya betul juga Pak, saya terima kasih sekali Pak masukannya untuk lebih memahami tentang flipped classroom ini, karena ya saya juga melihat memang dari tadi video saya slide saya itu banyakkan berbicara tentang video, karena terus terang memang yang saya bahas kali ini memang adalah pembelajaran saya di sekolah ini saya tanyakan gitu Pak. Jadi saya mungkin juga Pak bahwa tidak harus di sini saya hanya melihat bahwa sangat besar antusiasme siswa itu kalau kita pakai video sebagai media. Oke, begitu mungkin Pak. Silakan Ibu moderator. Ya, terima kasih penjelasan dari Ibu Fajri. Jadi dari yang tadi mengenai apakah harus dengan video, ya sebenarnya tidak selalu ya harus menggunakan video. Ya, boleh deh selain video. Ya, Bapak Ibu saya ingatkan untuk kembali mengisi presensi. Bagi yang belum mengisi presensi, ada yang saya sudah bagikan linknya di kolom chat. Ya, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu, saya masih buka waktu untuk Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Zul Rahmat. Saya mau nimbrung. Ya Pak, silakan nimbrungnya. Baik, terima kasih. Saya mau menengahi diskusi ini dengan Ibu Haji Zulfajrian. Bu Haji. Ya, jadi betul bahwa flipped classroom itu adalah pembelajaran terbalik secara harfiahnya. Berarti jadi dalam konteks pembelajaran di kelas, pembelajaran tradisional kan kita diajarkan di kelas. Kemudian tugas-tugas itu dilaksanakan di rumah. Nah, kalau dia flipped berarti materi itu siswa belajar di rumah, kemudian tugas-tugas itu di kelas. Nah, itu yang saya pahami juga tentang flipped classroom. Nah, persoalan apakah dia teks, apakah dia audio, apakah dia video, pembelajaran itu bergantung pada keinginan guru atau kebiasaan guru satu, yang kedua bergantung pada struktur materinya juga. Jika kita mau memaksakan bahwa dia harus textbook, susah juga. Atau kita akan harus memaksakan dia video juga, susah juga kalau tidak cocok dengan karakteristik pembelajarannya. Nah, kalau saya melihat di kasusnya Ibu Haji Zulfajriani, memang sepertinya beliau biasa menggunakan video itu ataupun juga berdasarkan asumsi bahwa kalau pakai video mungkin akan lebih cepat siswa memahaminya karena pembelajarannya adalah pembelajaran bahasa. Ya, kalau pakai video. Dan pada umumnya ingat bahwa video itu dalam kerucut pengalaman Edgar Dale itu 80% itu tersimpan di memori siswa daripada dengan informasi verbal. Jadi informasi berupa gambar bergerak itu lebih cepat dan lebih lama tersimpan di memori eksekutif seseorang dibanding dengan informasi verbal. Nah, jadi betul juga alasan yang disampaikan oleh Bu Haji bahwa kenapa pilih kenapa pilih video pembelajaran? Karena video pembelajaran itu memuat banyak informasi, gambar dan suara. Satu gambar tidak bergerak saja pun bisa berarti banyak atau bisa menginformasikan banyak makna. Apalagi jika masih itu bergerak seperti video dan bersuara dan ada penjelasan di dalamnya. Jadi persoalannya bisa, tapi dalam flipped classroom yang saya pahami juga bahwa
tidak harus memang betul dengan video pembelajaran. Hanya mungkin kebetulan video pembelajaran itu memiliki banyak potensi memori terserap oleh siswa atau ingatan-ingatan itu lebih jelas, lebih bermakna dibanding misalnya dengan buku. Tetapi ingat juga ada karakteristik tertentu mata pelajaran yang tidak bisa video, harus buku misalnya. Nah, misalnya saja kalau pembelajaran matematika misalnya, harus ada jalannya, caranya. Tetapi kalau hanya pembelajaran dengan textbook saja disampaikan dengan jalan cara contoh soal penyelesaiannya tanpa ada suara juga tidak cocok juga. Bagus juga dengan video pembelajaran, gambarnya lengkap dengan proses pengerjaannya dengan suara akan lebih. Pokoknya informasi verbal lebih sedikit masuk di memori seseorang dibanding dengan informasi gambar, video alam Edgar Dean. Kalau anak di rumah dia mau baca buku, dengar video, nonton video, itu tergantung dari asumsi guru. Karena karakteristik anaknya juga dia tahu. Jangan sampai anaknya tidak semua, karena kebetulan anaknya ibu juga mungkin semua punya Android. Kalau tidak punya Android, salah juga kalau pakai video pembelajaran. Ya, jadi seperti akhirnya terlalu banyak pertimbangan yang harus kita pedoman untuk memilih alasan video ataukah textbook. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Ibu Zulfajriani? Iya. Terima kasih Pak Sulrahmat atas tambahan pengetahuannya. Jadi ya saya setuju sekali. Jadi memang yang saya maksudkan tadi seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa ini yang lebih mudah. Yang saya hanya melihat peluang yang lebih mudah buat saya, di mana anak-anak itu lebih mudah menyerap apa yang saya berikan. Jadi ambillah model pembelajaran dengan menggunakan media video itu. Oke, sekali lagi Pak Zulrahmat. Silakan Ibu moderator. Mantap. Ya, Halo. terima kasih penjelasan dari Ibu Zulfajriani. Ya, mantap sekali ya semuanya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan kepada Ibu Zulfajriani? Saya boleh bertanya? Halo, iya Pak Bahar. Ya, dipersilakan Pak. Datang nih masternya. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, saya mohon maaf ini baru gabung karena masih ada urusan penting tadi baru saya lihat handphone. Barangkali begini, topik ulasan kita sore hari ini salah satu topik favorit saya sebenarnya, flip classroom. Cuman lebih karena saya ini hadir di sesi-sesi akhir, barangkali saya melihatnya dari sisi definisi flip classroom ini. Halo. Ya, cukup banyak versi sebetulnya kalau kita coba buka di beberapa referensi mulai dari history kapan ditemukan cikal bakal munculnya flip classroom ini, itu banyak versi yang ada yang menyebutnya model, kemudian ada yang menyebut pula yang menyebut sebagai dan versi ini banyak tanda tanya, tetapi kemudian pada akhirnya setelah saya melihat pola flip classroom ini sebagaimana yang tadi saya sempat sedikit ikuti diulas oleh Pak Rahmat, bahwa memang flip classroom ini adalah
model pembelajaran terbalik yang menyelisihi pola pembelajaran yang konvensional yang umumnya diselenggarakan. Yang menarik tadi dicoba diulas oleh Pak Zul. Saya tidak akan mencoba mempertanyakan sesi yang saya tidak ikuti. Kali tadi saya ambil bagian ulasan Pak Zul karena ini mungkin karena saya mengajar bahasa, saya melihat dari sisi pilihan-pilihan materi yang akan diberikan kepada siswa sebagai awal pembelajaran di rumah itu sebelum memulai tatap muka di kelas, barangkali perlu juga dipertimbangkan learning style daripada siswa kita. Nah, tadi sempat disinggung, tapi belum mengarah ke situ bahwa gaya belajar siswa juga ini kan beragam. Sehingga pilihan video, betul bahwa ini merupakan salah satu andalan para guru karena dia memuat informasi berupa suara dan bisa divisualkan apa yang hal-hal baik itu yang abstrak, kemudian apalagi dibawa ke dalam konteks pembelajaran bahasa. Accent misalkan British accent, English action itu agak sedikit berbeda sehingga kemudian siswa sebagai non-native speaker khususnya pembelajaran bahasa Inggris ini tentu perlu mereka melihat, mendengarkan, menyimak secara pasti bunyi yang seperti apa yang masuk dalam American action dan yang mana yang masuk dalam British action. Di aksen yang mana yang cocok, yang mungkin yang paling umum karena video-video yang beredar kalau di YouTube itu hampir rata-rata aliran Amerika, maka pilihan videonya mungkin itu American action, aksen Amerika. Nah, yang kedua adalah karena ini kita berbicara tentang pembelajaran bahasa, ya tentu agak berbeda dengan konteks pembelajaran pada umumnya. Karena kalau saya melihat belajar bahasa sebetulnya ya sama dengan prinsip bagaimana unit sebuah komputer itu bekerja. Jadi ada input, ada proses, dan ada output. Di secara umum belajar bahasa ini kan ada 4 kompetensi sebenarnya. Di kompetensi inputnya itu adalah atau biasa disebut dengan receptive skill, itu adalah listening sama reading, dan outputnya itu adalah speaking sama writing. Dan ini keduanya yang output ini tidak bisa kemudian dua keterampilan ini kemudian tidak bisa secara instan dimiliki oleh siapapun pembelajar bahasa, terkecuali dia punya kecukupan input. Jadi kalau inputnya cukup, maka pasti outputnya cukup. Ya, sederhana kita ambil contoh misalkan seorang yang tidak sama sekali mengikuti pembelajaran bahasa secara formal mungkin di kelas. Kemudian dia tinggal di salah satu negara yang berbicara bahasa Inggris 1 kali 24 jam seperti Australia, maka dia cukup menghabiskan waktu 2 tahun. Mungkin dia sudah bisa lebih baik berbicara bahasa Inggris dibanding dengan seorang yang belajar puluhan tahun gitu. Itu mungkin yang saya coba highlight pada kaitannya dengan pembelajaran. Olehnya itu pilihan untuk teks bentuk materi seperti apa yang akan ditugaskan kepada siswa ketika dia sebelum memulai tatap muka di kelas, maka pilihannya sebetulnya adalah topik apa yang akan diulas. Nah, kalau dia berupa bacaannya, maka sekiranya informasi yang lebih awal daripada diperoleh oleh siswa adalah bacaan pula. Kalaupun dia ada yang berupa video, barangkali
karena pembelajaran kita ini di SMA khususnya, di SMP SMA ini sudah berbasis genre, maka ulasannya arahnya dia harus memuat Halo Pak skop. Bahar, maaf Bu moderator, saya menjelaskan sebentar. Pak Bahar, Ya, halo. suaranya Halo. putus-putus. Oh, suaranya putus-putus ya? Sama di moderator baik. Iya. Enggak, Pak Jasmine kayaknya gangguan jaringan. Ya, Pak Bahar bisa diperingkas tanggapannya? Iya. Ya, waktu Itu mungkin ya. Jadi saya memahaminya seperti itu. Nah, ini bukan sebuah pertanyaan, tapi mencoba memberikan pikiran pembanding kalau memang ada pemikiran teman-teman yang berkaitan dengan flip classroom, karena jujur saja ini adalah salah satu topik riset saya juga, dan barangkali ini forum yang menarik untuk bisa kita sambung rasa, menghubungkan pemikiran apa yang saya pikirkan dengan Bu Sulfajriani dan teman-teman lain yang termasuk Pak Dr. Sul Rahmat. Saya kira harus banyak memberikan kontribusi pemikiran kepada teman-teman, terutama saya, untuk lebih memahami lagi tentang implementasi flip classroom ini di dalam pembelajaran. Demikian mungkin Bu Moderator. Ini sekali lagi ini bukan pertanyaan, tapi saya minta konfirmasi sudut pandang pemateri mungkin dari sisi kacamata seorang guru mata pelajaran bahasa Inggris. Terima kasih Bu Moderator. Bu Moderator. Ibu Sultri ini. Ya. Mungkin ada yang mau ditanggapi lagi dari Pak Bahar? Ya, saya kira jelas ya. Saya berterima kasih sekali hari ini pembelajaran yang saya kembangkan di tempat saya mengajar itu memberikan banyak tanggapan dari guru-guru hebat, dari Pak Jasmine, dari Pak Zul Rahmat, satu lagi dari master saya mungkin Bapak Baharudin. Ya, jadi beliau ini adalah salah satu contoh saya menerapkan model pembelajaran ini, karena kalau tidak salah memang research questionnya researchnya Pak Baharudin itu berkaitan dengan flipped classroom. Jadi saya sekali lagi berterima kasih. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Bahar tadi, bahwa pembelajaran flipped classroom ini berkaitan dengan penggunaan video yang biasa saya gunakan. Itu kembali lagi kepada topik apa yang akan saya ulas. Karena memang saya ini mengajar bahasa sama dengan Pak Bahar, jadi mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Bahar itu tidak jauh beda dengan apa yang ada di pikiran saya. Sekali lagi terima kasih Pak Bahar dan Pak Zul serta Pak Jasmine tadi atas koreksinya. Iya, Ibu moderator, bagaimana? Hanya Pak Bahar. Ya, mungkin dari Bapak Ibu partisipan ya ada lagi yang mau ditanyakan, saya persilakan. Namun saya ingatkan untuk mengisi presensi yang sudah dikirim di kolom chat. Ya, Ibu Syahwiyah, silakan mengisi absen di kolom chat yang saya sudah kirim. Silakan klik linknya. Ya, Bapak Ibu partisipan mungkin ada. Ya, halo. Ya, Pak Jasmine. Diingatkan waktunya, Ibu moderator. Waktu sudah menunjukkan pukul 17:21. Ya, memang tadi kita sedikit molor waktu openingnya. Ya, jadi mungkin ini hanya sekitar 10 menit lagi. Kita sudah di penghujung meeting kali ini. Ya, Bapak Ibu kalau mungkin. Iya, saya lihat dulu. Saya lagi di dalam rumah ini.
Iya, Ibu Sulfajriani, ya mungkin bisa kita tutup kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan. Sebelum ditutup Saya mungkin minta link absennya dulu. Link absennya tolong dikirim karena saya baru gabung. oh iya Pak, nanti saya kirimkan. Ya, mungkin kita minta Ibu Sulfajriani sebagai presenter untuk memaparkan lagi secara ringkas dari materi tadi, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan tadi atau tanggapan tadi. Ya, Ibu Sulfajriani, saya beri kesempatan. Ya, terima kasih Bu Moderator. Jadi menarik sekali apa namanya sharing ilmunya hari ini. Kita menjadi banyak mendapatkan. Masih putus-putus. Ya, halo. Ya, saya jadi mendapatkan banyak pembelajaran lagi. Jadi melihat perkembangan teknologi saat ini itu jadi tantangan bagi kita guru untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, dan kita dituntut untuk bisa mengimplementasikan model-model pembelajaran yang menantang dan tentunya sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Jangan sampai siswa itu lebih melek teknologi dibandingkan gurunya. Maka flipped classroom ini adalah salah satu pilihan yang bisa menjadi alternatif bagi kita, saya kira, dengan menerapkan aplikasi-aplikasi sebagai media pembelajaran di dalam model flipped classroom itu. Saya berharap sekali bahwa masukan-masukan berikutnya tentang bagaimana mengembangkan pembelajaran ini, karena mungkin ini akan masih tetap saya kembangkan di dalam aktivitas saya mengajar, seperti yang Pak Bahar bilang tadi, maka mungkin kita bisa sharing lebih jauh lagi nanti tentang model flipped classroom ini. Saya sangat berharap sarannya dari Pak Bahar, Pak Zulrahmat, guru-guru hebat. Jadi mungkin demikian dari saya. Mungkin apa yang saya paparkan hari ini ada manfaatnya bagi Bapak Ibu sekalian, bisa membantu menjadi model pilihan alternatif kita dalam mengajar. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Terima kasih kepada host dan moderator yang telah memberikan saya kesempatan ini. Selanjutnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya serahkan kembali kepada moderator. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih dari Ibu Sulfajriani mengenai resume dari apa yang dipaparkan tentang materinya tadi. Ya, sebelum saya tutup, Bapak Ibu saya ingatkan untuk segera mengisi presensinya sebelum acara kita tutup. Ya, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi, materi dari Ibu Haja Sulfajriani Indah, dapat kita petik pembelajarannya, dan kita bisa berdiskusi lagi di lain waktu dalam sesi yang lainnya. Ya, terima kasih atas bergabungnya Bapak Ibu di room ini. Saya ucapkan terima kasih. Ya, saya kembalikan kepada saya kembalikan kepada Pak Jasmine selaku host. Ya, Ibu Jasmine, cocok. Minta maaf Pak, saya terlalu. Ya, Terlalu menghayati. Ya, Pak Jasmine yang ganteng, silakan ambil alih. Baik, terima kasih Ibu Siti Ramadan. Saya tadi cukup lama menyimak dengan penuh ketidakpengertian karena suara yang terputus-putus. Entah ini sinyal mungkin dendam sama saya atau gimana, saya juga kurang paham. Tapi yang jelas bahwa itulah tadi apa yang sudah dipaparkan oleh pemateri kita. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan ke kita. Halo. Iya, halo. Halo. Ya, Halo. sebelum menutup sesi kedua pada hari ini, saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa nanti malam masih ada 3 sesi
ya, 3 sesi. Kita mulai dari jam 7 malam, ya, jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa teman-teman untuk meramaikan kembali room ini untuk kita berdiskusi, dan salah satunya masih dengan saya hostnya. Mudah-mudahan sinyal jaringan sudah cukup bersahabat Bapak Ibu buat kita, dengan kita semua. Akhirnya saya tutup sesi kita. Terima kasih sekali lagi ya kepada kita semua, Bapak Ibu, guru hebat, presenter, moderator. Saya akan tutup pertemuan sesi kita kali ini dengan membacakan pantun. Kalau dulu ada Pulau Irian, di sana ada burung cendrawasih. Sekarang saya akan cukupkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya lebay. Dia salah lagi tuh, dia ngarang lagi pantun deh lah. Kenapa? Makanya kok bikin juga pantun. Saya ada ide nanti bikin pantun juga. Jangan Mi.